Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 10 dengan tema Allah menginginkan pertobatan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat, sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Pada suatu malam di tahun 1861, saat Jenderal Garibaldi pulang ke rumah, dia bertemu dengan seorang gembala Sardinia yang sedang meratapi seekor dombanya yang hilang. Garibaldi segera menoleh kepada staf dan mengumumkan keinginannya untuk menjelajahi gunung itu guna mencari domba yang hilang. Sebuah tim pencarian yang besar diorganisir. Lentera-lentera dibawa, dan jenderal yang sudah malang melintang di banyak pertempuran itu dengan penuh semangat ikut mencari domba yang lari dari kelompoknya. Tetapi domba itu tidak kunjung ditemukan, sehingga para prajurit diperintahkan kembali ke tenda mereka masing-masing dan tidur. Keesokan harinya, pembantu jenderal mendapati tuannya masih berada di ranjangnya dan tertidur dengan lelap. Pelayannya terkejut karena tuannya tidak biasa bangun siang, tetapi selalu bangun lebih dulu daripada orang lain. Pelayan itu meninggalkan tuannya yang sedang tidur lelap dengan pelan-pelan, agar tidak membangunkannya dan kembali setengah jam kemudian. Garibaldi masih tidur nyenyak. Setelah beberapa saat tuannya tetap tidak bangun juga, pelayan itu membangunkan Garibaldi. Jenderal itu mengusap matanya, dan begitu juga pelayannya ketika melihat jenderal tua itu mengeluarkan domba yang hilang itu dari selimutnya. Rupanya, jenderal itu terus mencari domba itu semalaman sampai berhasil menemukannya. Kisah mengenai Jenderal Garibaldi mengingatkan kita akan kisah domba yang hilang dalam perumpamaan di Injil Lukas bacaan kita hari ini. Yesus, Gembala Agung, adalah Tuhan yang mencari dombanya yang hilang sampai dia menemukannya. Perumpamaan dalam Lukas 15 ayat 1-10 mengenai domba yang hilang dan dirham yang hilang hendak mengatakan kepada kita bahwa setiap pribadi, termasuk saya dan saudara, sangat berharga dan mempunyai nilai penting di mata Allah. Oleh sebab itu, ia senantiasa mencari dan menemukan kita. Kasih-Nya mengalahkan dosa kita. Walaupun kita selalu berbuat dosa, ia tetap mengasihi. Ia mencari dan mendapatkan kita. Jadi, benarlah apa yang dikatakan oleh seorang bijak yang tidak dikenal namanya yang pernah berkata, Anda dapat lari dari hadapan Tuhan. Anda dapat mengutuki Tuhan. Anda dapat membenci Tuhan. Tetapi Anda tidak dapat mencegah Tuhan untuk mencari dan mengasihi Anda. Artinya, di dalam hidup ini, mungkin Anda pernah merasa kecewa karena beban hidup yang berat, karena kegagalan yang pernah Anda alami, dan sebagainya. Kemudian, Anda ingin lari dari Tuhan. Lari dari persekutuan jemaat, mulai meragukan kasih dan pertolongan Tuhan. Di dalam keadaan seperti itu Yesus, yang penuh kasih, tidak menjauhi kita. Ia tetap mengasihi kita. Selanjutnya, kita perlu memerhatikan bahwa pembaruan hidup terjadi apabila dari pihak kita, Sang Domba,
juga ada kesediaan untuk dijumpai dan mau dibawa kembali oleh sang gembala pada tempat yang seharusnya. Domba yang hilang bisa saja menolak untuk dibawa oleh sang gembala. Domba yang hilang bisa saja melarikan diri ketika melihat sang gembala yang sedang mencarinya. Tetapi itu tidak dilakukannya. Ia membiarkan dirinya ditemui. Ia membiarkan dirinya dibawa ke tempat yang seharusnya bersama dengan kawanan domba yang ada di padang gembalaan. Inilah yang namanya sikap pertobatan. Sahabatku, apa yang dimaksud dengan bertobat? Bertobat adalah sebuah sikap yang membalikan arah kehidupan. Dari yang semula tidak baik, tidak benar, tidak sempurna, menjadi benar, baik, dan sempurna di hadapan Tuhan dan sesama. Mudahkah bertobat? Jawabannya tentu tidak. Karena mengakui bahwa kita mempunyai kelemahan, kesalahan, dan telah melakukan sesuatu yang buruk pada diri sendiri dan orang lain bukan hal yang mudah. Diperlukan kebesaran hati dan jiwa untuk mengakui itu semua. Di dalam kehidupan ini, dalam kaitannya dengan dosa dan pengampunan, terdapat dua tipe manusia. Tipe yang pertama ialah mereka yang menyadari dirinya bersalah dan kemudian memperbaiki dirinya. Tipe yang kedua ialah mereka yang tidak menyadari atau pura-pura tidak tahu kalau dirinya mempunyai kesalahan. Oleh sebab itu, mereka yang berada pada tipe kedua ini akan tetap hidup dalam kekeliruan, amarah, dan kebencian terhadap sesama, bahkan kepada Tuhan. Biasanya mereka merasa dirinya tidak bersalah dan tidak membutuhkan pengampunan. Sahabatku, agar kita menjadi manusia yang menyadari keberdosaan kita dan kemudian memperbaiki kehidupan ini, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari kita jangan mengembangkan perasaan bersalah melainkan kesadaran akan kesalahan. Di manakah letak perbedaannya? Orang yang selalu mempunyai perasaan bersalah, identik dengan hidup yang senantiasa dikejar kesalahan masa lalu, sehingga melumpuhkan sikap iman, pengharapan, dan kasih. Dan tidak mampu melihat kebaikan Allah yang senantiasa menolong dan memperhatikan kita. Hal itu dapat menyebabkan penyakit psikis yang membuatnya menderita secara batin. Tetapi, jika kita membuat sikap kesadaran akan kesalahan, maka yang didapat adalah melahirkan sikap pengakuan iman bahwa Allah itu penuh kasih dan pengampunan. Dan kita menyadari kesalahan yang telah diperbuat serta mempunyai tekad yang kuat untuk memperbaiki diri dan hidup secara baru. Sahabatku, sangat penting untuk kita ketahui bahwa Tuhan tidak pernah merasa berputus asa kepada manusia yang berdosa, termasuk kepada kita sekarang ini. Tuhan akan meraih dan mengeluarkan kita dari masa lalu yang tidak sempurna, serta memberikan kita peluang dan kesempatan yang baru agar kita memiliki hidup yang baru. Allah tidak melihat masa lalu kita, asalkan kita mau jujur untuk mengakui dosa atau kesalahan yang telah kita lakukan. Seberapa buruknya masa lalu kita, Allah tetap mengasihi kita. Allah yang kita kenal adalah Allah yang suka mengampuni dosa daripada menghukum. Allah yang senantiasa memberi kesempatan baru bagi kita untuk memulai hidup baru sebagai manusia baru. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ada 4 hal penting yang perlu kita renungkan, yaitu: pertama, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memohon pengampunan atas masa lalu kita pada Tuhan seberapapun buruknya kita di masa lalu. Kedua, kasih Tuhan melampaui pemberontakan kita kepadanya. Ketiga, kembangkan kesadaran akan kesalahan yang akan membawa kita pada sikap pertobatan, dan bukan hanya perasaan bersalah. Keempat, pertobatan mengembalikan martabat kita sebagai manusia yang sadar diri di hadapan Tuhan dan sesama. Untuk itu, tetaplah berproses di dalam Tuhan. Ingat, Tuhan menginginkan pertobatan dalam diri kita. Dan kiranya kasih dan pengampunan Kristus Yesus berserta dengan kita sekarang dan selamanya. Amin.